Kita mengaku berdua hubungan kita sangat toksik. Kita kalau kelahi, marah, dia keluarkan kata-kata binatang itu depan anak-anak sampai anak-anak ikut ngomong. Jadi awalnya seakan-akan kan ini playing victim. Lelaki sejati tidak akan bermain seperti ini. Drama perseteruan tiktokers Feni Alberti dan mantan suaminya, Akas Elahi, semakin bergulir panas di dunia jagat maya. Yang terbaru nih guys, Akas kembali membantah tudingan terkait HIV yang dilontarkan oleh Feni sang mantan istri. Dalam sebuah podcast, pria asal Pakistan itu membawa bukti berupa hasil tes medis dari tahun 2022 hingga tahun 2025 yang menyatakan dirinya negatif dari penyakit menular tersebut. Meski tak membenarkan perselingkuhan yang dilakukannya, Akas menyebut punya alasan kuat di baliknya. Ia mengaku terpaksa berselingkuh karena Feni tak pernah memberinya nafkah batin selama hampir 1 tahun lamanya. Ia pun mengaku sudah cukup lama bersabar dan kini merasa perlu mengklarifikasi untuk membersihkan nama baiknya. Ia juga meminta Feni untuk berhenti menjelekkan dirinya di media sosial. Ikan asin? Tidak. Sampai kemarin dibicara. Akhirnya sudah tahu ya? Ya. Kamu tahu kasus ikan asin? Tidak. Sampai kemarin dibicara. Akhirnya sudah tahu ya? Iya, jangan sampai ya. Tapi ini beda. Beda ya? Karena dia menuduhku saya kena penyakit HIV. Oke. You do medical check up katanya. Can I show you my certificates from rumah sakit? Udah dikasih lihat kan waktu itu? Iya. Ada dari 2021 itu ada semua. So I want to talk based on proofs. Karena kalau kita ngomong banyak bicara dengan perasaan. Ada proof, ya. Yeah. So I think. Jadi kamu do the medical check up to check. I check every year. Maaf. HIV atau enggak gitu kan ya? Tanpa itu pun saya suka meriksa diri setiap tahun. So every year aku check up. Yeah. So ini dari 2022, 2023, 2024, 2025 pun. Oke, so segala tuduhan publik terhadap kamu mengenai kamu HIV itu tidak ada ya? Tidak ada. Terus katanya kamu ada PMS ya? Apa itu? Penyakit menular seksual. Menurut saya kalau aku jelaskan satu-satu itu sama aja aku memalukan diri sendiri. Oke, so we close there ya. Karena hal yang tidak ada, kalau orang nuduh kita, kenapa kita yang buktikan? Yeah. Yang nuduh kita dia harus buktikan. Kalau dia bilang aku penyakit HIV, nunjukkan bukti. Ya, ini ada sih. Coba aku karena kan ini bisa aku urus-urus saat dia nuduh saya dari rumah saya cari rumah sakit untuk periksa darah, mau membuktikan netizen aku gak apa-apa. Yeah. Saya pergi ke rumah sakit di Jakarta, buktikan nggak? Kenapa saya yang membuktikan? Karena bukan saya yang ngomong. Yang ngomong harus buktikan. Kira-kira kenapa dia ngomong begitu ya? Mungkin ada balas dendam, benci sama aku, atau tidak menerima saya nikah lagi. Oh, you already married again ya? Iya. So kita pisah setelah 2 bulan, setelah 4 bulan. Setelah pisah saya setelah 4 bulan baru nikah. Iya. Masalah pun ini mulai panas-panasin lagi. Iya. Setelah 4 bulan saya nikah, katanya dia adalah jadi kurban. Oh. By the way, dulu katanya ada isu waktu kamu nikah sama Feni itu nikahnya siri. Betul ya? Benar ya. Tadi kan kamu udah jelasin why you marry ya awalnya kan. Ada tuduhan Feni itu orang ketiga katanya dulu. Itu kata dia sendiri. Kata dia sendiri saat dia menikahi aku, saat kita menikah, aku masih suami orang. Tapi itu tidak benar. Saya sudah cerai 2021. Kita nikah 2022. So dia untuk menjatuhkan diri saya, dia menjatuhkan diri sendiri juga. Oke, jadi kamu dulu kan pernah nikah tuh, dan kamu sudah selesai dengan pernikahan. Dan you met Feni, bukan pada saat itu tidak. Kamu ketemu Feni ya? Kan ada akta cerai di tangan dia. So thing is, right now banyak banget hal-hal. Kalau kita mau jelaskan pun kayak malu diri sendiri. So dia sekarang bicara hal-hal yang tidak nyambung di dalam hubungan kita. Kita mengaku berdua hubungan kita sangat toksik. Dan toksiknya itu sekarang kita punya 2 anak.
kita kalau kelahi marah, dia keluarkan kata-kata binatang itu depan anak-anak sampai anak-anak ikut ngomong. Anaknya masih 2-3 tahun. Anak bisa bilang kata binatang depan bapak. Dan baik-baik. Everything was okay saat kita bisa. So, itu pun untuk kepentingan dia. Mungkin saya bukan orang yang dia cari. Saya bukan laki-laki yang dia mau. Saya sudah berusaha kasih terbaik coba. Tapi selalu ada kekurangan. Apa kamu itu katanya tidak kasih uang bulanan? Tapi kan kamu udah clarified itu ya. Kamu ada bukti ya, kamu kasih ya. Kamu kasih bulanan ya? Setiap bulan kasih. Dan uang itu pertama saat dia sebut saya tidak mau menjelaskan itu karena itu nafkah saya, wajiban untuk terhadap dia. Kenapa saya membuktikan ke orang? Makanya saya selama ini diam, tidak pernah menunjukkan bukti. Baru kemarin saya menunjukkan bukti. Karena itu wajiban saya. Dan itu tidak perlu dibicara. So, di bukti itu setiap bulan ada tulisan juga, nafkah bulanan. Berapa biasa bulanan kamu kasih? Bebas, berapapun dia minta. Tidak ada pernah batasan. Dari 20, 30, 70, pengeluaran kita itu 100 sampai 300 juta. Every month? Every month. Dan itu ada bukti setiap tahun pengeluaran itu bisa 1 sampai 2 M dari satu rekening. Itu for her untuk kamu nafkah? For yang uang 1 tahun keluar 1 sampai 2 M buat kita gaya hidup kita. Menariknya nih guys, dalam podcast itu juga terungkap bahwa rumah tangga Akas dengan Feni sudah sempat retak 3 kali sebelum resmi bercerai. Mereka bahkan pernah rujuk demi anak, akan tetapi tak bisa bertahan. Diakui Akas, perpisahan mereka bukan keputusan instan, melainkan hasil dari berbagai upaya yang sudah gagal dipertahankan. Selain itu, Akas juga mengungkapkan ingin bertemu anak-anaknya dari hasil pernikahan dengan Feni. Pasalnya, sejak berpisah, Akas kesulitan bertemu anak meski terus memberikan nafkah. Kalau aku mau pulang, Bang, bisa pulang. Tapi aku gak mau jauh dari ini. Anak They are everything for me right now. Tapi kan dia nggak mau kasih kamu anak. Kan ada solusi hukum. Oh, that's why. So I am asking for my tanggung jawab dari pengadilan. Dan aku itu bakal dapat, insya Allah. Sementara itu, Feni Alberti juga menanggapi soal klarifikasi Akas di podcast. Ia mengaku tidak pernah menyebarkan kabar soal status kesehatan Akas dan menyerahkan semuanya kepada publik untuk menilai. Feni hanya ingin fokus menjalani hidup baru usai resmi bercerai. Di sisi lain, kuasa hukum Feni menyayangkan sikap Akas yang terkesan menyudutkan nama kliennya di podcast. Ia bahkan menyebut Akas bukanlah lelaki sejati karena dianggap playing victim dan menuding banyak wanita jadi korban. Sekarang kalian lihat, yang cari pansus siapa? Pihak saya atau pihak sana? Jadi awalnya seakan-akan kan ini playing victim. Lelaki sejati tidak akan bermain seperti ini. Kan kasarnya gitu. Lelaki sejati tidak akan playing victim. Kita dari awal ya, di posisi kita, kalau saya bersuaranya agak maksimal, saya di posisi korban. Dan saya mendampingi lebih dari satu korban. Dan korban ya dua-dua adalah wanita. Dan di mana, ini bukan saya bungkam, memang mereka memang orang yang bukan orang-orang yang vokal. Jadi memang saya harus bersuara di sini. Jadi jangan pernah dipikir saya memanipulasi pikiran mereka atau saya doktrin mereka agar tidak bicara supaya saya ambil alih panggung. Enggak, bro. Gue banyak kerjaan. Bapak ini mungkin gimana Mbak menyikapinya? Dingin itu ya? Iya. Bisa cari anak aja. Anak aja udah dekat jaraknya. 1 bulan aku nggak mengandung. 1 bulan itu jedanya habis itu mengandung lagi. Itu dingin kah? Nanti membaca soal 8 bulan kita diberi nafkah atau kita memberi nafkah batin ya. Jadi Mbak Feninya. Iya.